Dosa-dosa yang menghilangkan pahala puasa. Dalam menjalankan ibadah puasa selain harus memperhatikan keabsahannya secara fikih, harus juga diperhatikan hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa, agar puasa yang dikerjakan berkualitas. Berkaitan hal ini ada 3 hadis sahih tentang dosa yang menghilangkan pahala puasa. Al-Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab bahwa kesempurnaan dan keutamaan puasa hanya akan diperoleh dengan menjaga dari perkataan yang tidak berfaedah dan perkataan yang buruk, bukan oleh sebabnya puasa menjadi batal. Berikut ini 3 hadis yang menjadi landasannya. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak peduli dia telah meninggalkan makanan dan minumannya." Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Majah dalam sunannya, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, ia berkata, hadis ini sahih sesuai syarat kesahihan hadis menurut standar Imam Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan juga dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berapa banyak orang yang berpuasa, tidak mendapat pahala puasa kecuali hanya lapar dan hausnya saja. Berapa banyak orang yang bangun malam, tidak mendapat pahala kecuali hanya bangun malamnya saja." Ketiga, hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Ia berkata, hadis ini sahih sesuai standar kesahihan hadis menurut Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan juga dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Puasa bukan sekadar menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan keji." Sebenarnya ada hadis lain, yaitu 5 hal yang menyebabkan batalnya puasa, yaitu ghibah, mengadu domba, berdusta, ciuman, dan sumpah palsu. Namun Imam An-Nawawi menilai hadis ini adalah hadis yang batil dan tidak dapat dijadikan hujah. Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Beirut, Darul Fikr, Juz 6, halaman 356. Sederhananya, kesimpulan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in, bahwa orang berpuasa perlu ditekankan untuk menjaga lisannya dari segala yang haram, semisal berbohong, menggunjing dan mencaci maki. Karena hal tersebut dapat menghilangkan pahala puasanya. Pendapat ini berdasarkan hadis-hadis sahih di atas dan pendapat ini merupakan pendapat Ashabus Syafi'i. Berbeda dengan Ashab Syafi'i, Imam Al-Adroi mengatakan bahwa seseorang yang melakukan hal tersebut ia tetap mendapatkan pahala puasanya dan baginya dosa kemaksiatannya itu. Sedangkan menurut Imam Auza'i hal tersebut dapat membatalkan puasanya. Pendapat beliau ini mengkiaskan pendapat mazhab Imam Ahmad tentang tidak sahnya salat di tempat gasap. Dari penjelasan di atas tidak bisa dipahami bahwa kewajiban menjaga lisan dari segala yang haram seperti berbohong, menggunjing dan mencaci maki hanya saat seseorang sedang berpuasa saja. Berikut penjelasan lengkapnya oleh As-Sayyid Al-Bakri Syato dalam kitab I'anatut Tholibin. Perkataan musyonif, dan sesuatu yang ditekankan bagi orang yang berpuasa, yakni dari segi puasa. Hal itu tidak menafikan kewajiban untuk menjaga lisan dari sisi yang lain.
Maka jika seseorang menjaga lisannya dari sesuatu yang haram, ia mendapat 2 pahala. Pertama, pahala wajib dari sisi kewajiban menjaga lisan dari hal yang diharamkan. Dan kedua, adalah pahala sunnah dari segi puasanya. Sebaliknya jika orang tidak menjaga lisannya dari yang hal diharamkan, dengan semisal mengumpat, maka ia mendapatkan dosa yang berlipat, yakni dosa ghibah itu sendiri karena adanya ancaman keras atas perbuatan itu, dan hilangnya pahala puasa yang melebihi dari dosanya ghibah karena menyelisihi kesunahan untuk membersihkan puasa dari ucapan-ucapan yang diharamkan. Zainuddin Ahmad bin Abdul Aziz Al-Malibari dan Abu Bakar bin Usman bin Muhammad Syato Ad-Dimyati, Fathul Muin dan Hasyiyah Iyanatut Talibin, Beirut, Darul Fikr, Juz 2, halaman 282. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz Muhammad Hanif Rahman, dosen Mahat Ali Aliman Bulus dan pengurus LBM NU Purworejo. Dikutip dari artikel NU Online. Editor Ahmad Muntaha Am. Kolomnis Muhammad Hanif Rahman.